dalam langkah yang penuh harapan. Dalam perjalanan panjang menuntut ilmu, tibalah saat yang dinanti. Momentum istimewa. Bagi para pejuang ilmu pengetahuan. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,96. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah ini diberi nilai A. Maka dengan berdasarkan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor A, maka Rafika Anwar dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian. Di setiap langkah ada perjuangan. Di setiap tetes keringat ada pengorbanan. Di balik setiap keberhasilan ada doa dan kesungguhan yang tak terlihat. Terima kasih kepada para dosen yang dengan sabar menuntun langkah kami. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang tak henti memberi doa dan dukungan. Dan kepada seluruh sahabat seperjuangan, terima kasih telah berjalan bersama dalam kisah indah ini. Kini, perjalanan baru dimulai. Mari melangkah dengan ilmu, iman, dan integritas. Selamat menyaksikan rangkaian acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rafika Anwar S. Akun MAK, program studi Doktor Ilmu Ekonomi dengan judul disertasi menyingkap fenomena anggaran stunting Provinsi Gorontalo, yang insya Allah harapan saya ke depannya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan ke daerah-daerah selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sidang ujian terbuka akan segera dimulai. Sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, mohon izin tidak mengaktifkan nada jaring info. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Iksan Gorontalo Utara, Ketua SPMI Universitas Iksan Gorontalo Utara, Ketua LPPM Universitas Iksan Gorontalo Utara, Kepala Bagian Keuangan Universitas Iksan Gorontalo Utara, Kepala dan anggota PAK Universitas Iksan Gorontalo Utara, Prodi Sistem Informasi Unisan Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 23 April 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Veda Rafika Anwar, NIM C203-23023, judul disertasi menyingkap fenomena anggaran stunting Provinsi Gorontalo.
Program studi ilmu ekonomi, program doktoral dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kami menyambut selamat datang kepada seluruh tim penguji. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya promo Venda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum dengan hormat Bapak Profesor Dr. Mukhtar Lutfi, SMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Sidang Promosi Doktor atas nama calon Pratika Anwar membuka sidang promosi doktor ini dengan resmi. Selanjutnya kami mempersilahkan promotor saudari Venda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dan Venda kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Makulada. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berinteraksi di forum ilmiah yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam kita tujukan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sirajul munir karena kehebatannya di dalam menutup tirai kegelapan umatnya dan menangkannya. Kita berharap mudah-mudahan pada siang hari ini kita bisa mendapatkan curahan cahaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pimpinan dan sekretaris sidang ujian terbuka doktor Profesor Dr. Mukhtar Lutfi, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dan Profesor Dr. Mulyadi, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntan. Yang saya hormati komponen eksternal Profesor Dr. Astri Usman, SD MSc Akad. Yang saya hormati komponen internal Dr. Halil Findriasa, SD MSc Akad. Dr. Muhammad Din, SD MSc Akad. Dr. Andi Khairul Mukhtar, SD MSc Akad. Yang saya hormati Kopromotor 1 Dr. Karnawati Usman, SD MSc Akad, dan Kopromotor 2 Dr. Selvita Paranoa, SD MSc Akad. Izinkan saya selaku tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promovenda Saudari Rafika Anwar, nomor stambuk C20323023, dengan judul disertasi menyingkap
fenomena anggaran stunting Provinsi Gorontalo, pendekatan fenomenologi transendental sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh program Pasca Sarjana Universitas Gorontalo. Sebelum masuk pada evaluasi akademik karya ilmiah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan riwayat singkat Promopenda. Promopenda Rafika Anwar menempuh pendidikan diploma akuntansi di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2010 sampai 2013. Sarjana akuntansi S1 diselesaikan di Universitas Ihsan Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2015. Kemudian melanjutkan ke program Magister Akuntansi pada Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2015 sampai 2018. Ini Promopenda berprofesi sebagai dosen pada Universitas Ihsan Gorontalo. Saya ulang, pada Universitas Ihsan Gorontalo Utara dengan jabatan fungsional rektor. Selain berkarir sebagai akademisi, Promopenda juga aktif sebagai penulis dan telah menghasilkan 8 buku referensi dan chapter book termasuk dalam bidang akuntansi, akuntansi sektor publik, pengawasan sektor publik, dan tata kelola pemerintahan. Disertasi Promopenda berjudul Menyingkap Fenomena Anggaran Stunting Provinsi Gorontalo, pendekatan fenomenologi transendental, mengangkat persoalan yang sangat aktual dan strategis dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks anggaran publik seperti anggaran stunting. Dari sisi originalitas gagasan, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengembangkan perspektif baru, mengintegrasikan teori politik anggaran dan fenomenologi untuk memahami anggaran sebagai pengalaman hidup. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan gagasan tentang penganggaran yang adaptif, konvergen, dan berbasis pembelajaran kebijakan berkelanjutan. Dari sisi desain penelitian, Promopenda menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental. Pilihan ini konsisten dengan tujuan penelitian, karena yang ingin diungkapkan bukan angka-angka tidurnya, melainkan makna pengalaman hidup para pemangku kepentingan dalam pengelolaan keanggaran stunting. Penelitian ini juga menuntut proses approach atau bracketing, sehingga peneliti menanggalkan prasangka awal dan berusaha menangkap kenyataan sebagaimana dialami oleh subjek penelitian. Secara kontekstual, penelitian ini difokuskan di Provinsi Gorontalo dengan 2 konteks ekstrim, yaitu Kabupaten Bawalemo dan Kabupaten Pohuwato. Pemilihan 2 daerah ini penting secara akademik. Saya ulang, pemilihan 2 daerah ini penting secara akademik karena memungkinkan peneliti membaca fenomena penganggaran dalam 2 pencapaian yang kontras. Dengan membandingkan konteks prevalensi stunting yang berbeda-beda, penelitian memperoleh analisis ruang untuk memahami mengapa perbedaan hasil dapat terjadi meskipun kerangka kebijakan formal tampak serupa. Pilihan konteks ini memperkuat nilai analitik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disertasi menghasilkan 5 temuan utama. Pada dimensi input, anggaran dipengaruhi oleh hubungan aktor, kepentingan, dan kekuasaan. Pada dimensi perencanaan, program sangat tergantung pada nilai dan stabilitas anggaran. Pada dimensi pelaksanaan, implementasi
berlangsung melalui konvergensi lintas sektor dan praktek adaptif terhadap kondisi lapangan. Pada dimensi pengawasan, kontrol dilakukan secara berlapis, namun belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi output, anggaran baru bermakna ketika menghasilkan dampak sosial yang nyata seperti penurunan target, perubahan perilaku masyarakat, dan inovasi lokal. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada integrasi antara teori politik, anggaran, dan fenomenologi transendal untuk memahami anggaran sebagai pengalaman hidup. Ini penting karena penelitian sebelumnya cenderung memisahkan studi anggaran sebagai persoalan teknokratis dan studi kebijakan sebagai persoalan kelembagaan. Penelitian ini justru menyatukan keduanya melalui pengalaman aktor. Melalui forum sidang terbuka yang terhormat, kami selaku tim promotor menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan oleh program Pasca Sarjana Universitas Darfur kepada kami untuk membimbing proses akademik Formovenda hingga pada tahap ujian terbuka disertasi ini. Seluruh tahapan akademik telah dilalui oleh Formovenda secara sistematis, mulai dari penyusunan proposal penelitian, seminar hasil, ujian kualifikasi, hingga penyusunan dan penyelesaian disertasi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Setelah mencermati seluruh gagasan ilmiah, ketekunan akademik, serta kemampuan Formovenda dalam mengintegrasikan landasan teoritis, metodologis, dan empiris, maka kami mau memandang bahwa disertasi ini telah memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah tingkat doktor. Disertasi ini tidak hanya memenuhi persyaratan akademik formal, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam penguatan kerangka konseptual anggaran publik. Sehubungan dengan hal tersebut, tim promotor menyatakan bahwa disertasi Formovenda layak diujikan ke hadapan sidang uji yang terbuka doktor sesuai dengan tata aturan akademik yang berlaku. Adapun keputusan mengenai kelulusan Formovenda sepenuhnya kami serahkan kepada keilmiahan, otoritas, dan integritas akademik para penguji dalam sidang terhormat ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim promotor Andi Matullah. Kami ucapkan pada promotor. Selanjutnya atas permohonan saudari Formovenda, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian menyingkap fenomena anggaran stunting Provinsi Gorontalo, pendekatan fenomenologi transendental. Untuk itu kami persilahkan pada Ibu Sekretaris yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Mulyati untuk membacakan SK sekaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Kami persilahkan. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Darfur nomor 4/4/BST/12-KM-01/04/2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Pasca Sarjana Universitas Darfur. Direktur Pasca Sarjana Universitas Darfur membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Rafika Anwar NIM C20323023 program studi doktoral ilmu ekonomi
konsentrasi ilmu akuntansi, judul menyikap fenomena anggaran stunting Provinsi Gorontalo, pendekatan fenomenologi transendental. Tim pelaksana 1. Profesor Dr. Muhammad Lutfi SE MSI, Ketua Penguji. 2. Profesor Dr. Mulyati SE MSI AK, Sekretaris Penguji. 3. Profesor Dr. Asri Usman SE MSI AK, Penguji Eksternal. 4. Dr. Rahayu Indriasari SE MSA AK, Penguji Anggota, Penguji Internal. 5. Dr. Muhammad Tin SE MSI AK, Penguji Anggota. 6. Dr. Andi Hairil Furqan SE MSC AK, Penguji Anggota. 7. Profesor Dr. Andi Matulada SE MSI AK, Promotor Penguji. 8. Dr. Ernawati Usman SE MSI AK, Kopromotor Penguji. 9. Dr. Senwita Paranoan SE MSI AK, Kopromotor Penguji. Kedua, konsekuensi pembayaran yang diperlukan atau di atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Diterbitkan di Palu pada tanggal 16 April 2026. Direktur tertanda Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Magister Engineering. Demikian pembacaannya. Selanjutnya kami persilakan Saudari Promovenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitiannya. Dalam hal ini kami beri kesempatan waktunya maksimal 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Muhtar Lutfi MSI. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Mulyati SE MSI AK. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Asri Usman SE MSI AK. Yang terhormat Dr. Rahayu Indriasari SE MSAK. Yang terhormat Dr. Andi Hairil Furqan SE MSc AK. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Andi Matulada SE MSI AK. Yang terhormat Dr. Ernawati Usman SE MSI AK. Yang terhormat Dr. Senwita Paranoan SE MSI AK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan presentasikan disertasi kami yang berjudul Menyikap Fenomena Anggaran Stunting Provinsi Gorontalo, Pendekatan Fenomenologi Transendental. Jadi berdasarkan kerangka pemikiran bahwa penelitian ini berangkat dari kegelisahan ilmiah terkait fenomena anggaran stunting Provinsi Gorontalo yang sama halnya dengan fenomena yang sudah disampaikan oleh Presiden pada tahun 2023. Beliau saat itu mengkritik bahwa anggaran stunting lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Dari situ saya tergerak untuk melakukan penelitian dan mungkin salah satu fenomena yang disampaikan oleh Pak Presiden saat itu bukan satu-satunya alasan, tapi menjadi salah satu hal yang menjadi inovasi saya atau semangat saya untuk melakukan penelitian dengan judul Menyikap Fenomena Anggaran Stunting Provinsi Gorontalo menggunakan pendekatan fenomenologi transendental. Pada penelitian ini saya berdasarkan teori dari
konsep public bargaining theory dari Vygotsky, dan di dalamnya terdapat 3 dimensi utama, yakni input, proses, dan output. Untuk input sendiri ada sumber daya dan aktor yang berperan. Untuk proses anggaran ada perencanaan, dan pengawasan anggaran, dan output itu ada dampak sosial serta rekomendasi kebijakan. Jadi tujuan akhirnya berdasarkan kerangka pikir di sini untuk mendapatkan yang namanya rekomendasi kebijakan dan konsep kebijakan. Fenomena anggaran stunting sendiri di Provinsi Gorontalo, Bapak Ibu, di sini data prevalensi stunting Provinsi Gorontalo periode 2022-2024 menunjukkan adanya dinamika yang beragam antar kabupaten. Dari tahun 2022, Kabupaten Provinsi Gorontalo memiliki 5 kabupaten dan 1 kota, di mana di tahun 2022 ada berbagai macam dinamika, tapi yang paling menarik adalah Kabupaten Gualemo dan Kabupaten Pohuwato. Jika Bapak Ibu perhatikan, di tahun 2022, Kabupaten Gualemo adalah kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi. Dan Kabupaten Pohuwato adalah kabupaten dengan prevalensi stunting terendah, yaitu 6,4%. Namun di tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, melebihi 100%, yaitu sebanyak 15,0% ke Kabupaten Gualemo, artinya turun. Mereka turun lebih dari 100%, dan untuk Kabupaten Pohuwato sebaliknya, mereka naik justru lebih dari 100%, yaitu 18,4% untuk prevalensi stuntingnya. Variasi capaian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui besaran anggaran atau kepatuhan terhadap dokumen perencanaan semata. Oleh karena itu, pada penelitian ini urgensi penelitian yang saya angkat adalah bahwa stunting itu memang sering dipahami sebagai isu kesehatan, namun di dalam penelitian stunting juga dipandang sebagai persoalan pembangunan manusia yang sangat bergantung pada kualitas tata kelola anggaran publik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran tersedia atau tidak, tetapi masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana anggaran stunting itu dimaknai, bagaimana anggaran stunting itu direncanakan, dilaksanakan, bahkan akan diawasi oleh para aktor kebijakan. Nah, disinilah letak urgensi penelitian ini. Selanjutnya, pada penelitian ini tentu ada juga yang namanya kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian pada disertasi ini adalah bahwa kajian sebelumnya umumnya menempatkan stunting dalam kerangka evaluasi program, efektivitas kebijakan, atau capaian administratif. Sementara itu, masih terbatas penelitian yang membaca anggaran stunting sebagai pengalaman hidup para aktor atau life experience para aktor pemangku kepentingan di lapangan. Padahal anggaran itu kita tahu bersama bahwa anggaran itu tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu berada dalam relasi kekuasaan, ia selalu berada dalam negosiasi dan kompromi. Karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi transcendental. Selanjutnya, dari berbagai rumusan masalah tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana fenomena anggaran stunting dalam kajian fenomenologi transcendental. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep anggaran stunting dari perspektif fenomenologi transcendental. Nah, dengan demikian, fokus penelitian ini bukan mengukur hubungan kausal antar variabel, tetapi ingin meningkat esensi pengalaman sadar para aktor yang terlibat di dalam pengelolaan anggaran stunting. Selanjutnya, untuk novelty, dalam penelitian ini saya memiliki 3 novelty. Yang pertama, dari segi perspektif penelitian ini
menggeser cara pandang anggaran stunting dari sekedar objek evaluasi teknokratis menjadi life marketing experience atau pengalaman hidup para aktor kebijakan. Yang kedua, dari segi metodologi, penelitian ini merupakan terminologi transendental dari Herman Hassard pada kajian anggaran publik yang relatif jarang dilakukan dalam studi anggaran publik. Yang ketiga, dari segi konseptual, disertasi ini menghasilkan konsep kebijakan dalam bentuk model sintesis berupa orkestra politik anggaran yang menunjukkan bahwa penganggaran stunting adalah proses yang dinamis, yang adaptif dan syarat akan relasi kekuasaan. Nah, dengan kata lain, disertasi ini tidak hanya akan memberi deskripsi, tetapi juga melahirkan sebuah konsep. Selanjutnya, Bapak Ibu, landasan teori dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, saya menggunakan performance based targeting dan logic model dari Robinson and Lekroy, dan juga diimplementasikan di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 4 AG 2022 yang membantu membaca hubungan antara input, proses, dan output serta outcome. Yang kedua, saya menggunakan anggaran publik dari BLI dan MTS yang mengingatkan bahwa anggaran adalah arena negosiasi kompromi dan relasi kekuasaan. Nah, dari dua pijakan ini dilihat bahwa anggaran stunting itu tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif, tetapi juga harus dibaca sebagai arena kebijakan yang syarat makna dan kepentingan. Selanjutnya, dari landasan teori tadi ada saya coba mention sedikit terkait alur anggaran stunting dari APBN hingga ke masyarakat. Yang pertama, anggaran stunting itu dirumuskan di dalam APBN, kemudian anggaran stunting dirumuskan disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang ada di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kemudian setelah dirumuskan dalam APBN, masuk ke transfer ke daerah dalam dana desa atau TKDD. Nah, TKDD ini komponen utamanya adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Setelah itu masuk ke APBD dan perencanaan daerah. Setelah anggaran masuk ke APBD dilakukan berdasarkan rumusan musrenbang, penyusunan RKPD, dan pembahasan KUA PPAS bersama DPRD. Setelah itu pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh OPD terkait untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Selanjut, proses analisis penelitian dan analisis data. Di sini saya pertama survei penelitiannya adalah Provinsi Gorontalo menggunakan fenomenologi transendental dengan menggunakan report C. Jadi peneliti mengakhiri asumsi pribadi agar fokus pada pengalaman informan. Kemudian analisis data yang kedua, breastfeeding dan kontekstualisasi, yaitu memilah pernyataan penting dari hasil wawancara dan observasi lalu menetapkannya sebagai unit makna. Ketiga, menyusun deskripsi tekstual yang dinamakan noema dan deskripsi struktural yang dinamakan loesis. Sedangkan yang terakhir, sintesa makna dan esensi, yaitu menggabungkan seluruh temuan menjadi memperoleh inti makna fenomena yang diteliti. Adapun informan dan lokasi penelitian, ada 12 informan dari 2 kabupaten, masing-masing kabupaten terdapat 6 informan, yaitu pemerintah daerah, DPRD, Bapeda, Dinas Kesehatan, petugas kesehatan, dan masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya, hasil penelitian saya menggunakan M5O untuk melihat hubungan antara dimensi dan aktor yang terkait. Hasil penelitian ini tersusun di dalam 5 dimensi besar yang saya sampaikan tadi, yaitu input, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan output, yaitu dampak sosial. 5 dimensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran stunting itu bukanlah proses yang tunggal, melainkan proses yang bertahap yang dipengaruhi oleh banyak faktor kelembagaan, politik, dan sosial. Struktur ini menjadi pintu masuk untuk bisa membaca fenomena
efisiensi secara lebih mendalam. Selanjutnya, temuan penelitian ada 5 temuan. Jadi yang pertama, pada dimensi input, penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran dipengaruhi oleh hubungan aktor yang syarat kepentingan dan kekuasaan. Yang kedua, pada dimensi perencanaan, program statis sangat bergantung pada nilai dan stabilitas anggaran. Pada dimensi pelaksanaan, implementasi kebijakan berlangsung melalui konvergensi lintas sektor dan praktik adaptif terhadap kondisi lapangan. Pada dimensi pengawasan, pengelolaan anggaran dilakukan melalui kontrol berlapis yang belum sepenuhnya optimal. Nah, pada dimensi output, anggaran menghasilkan dampak sosial berupa penurunan stunting, perubahan perilaku masyarakat, serta munculnya inovasi lokal seperti BNCHT atau rumah gizi. Dari kelima temuan ini, maka terdapat satu sintesa makna yang saya beri nama anggaran statis adalah ruang gerak pemerintah di dalam orkestra politik anggaran. Makna ini penting karena menunjukkan bahwa anggaran itu bukan sekedar kumpulan angka atau daftar kegiatan, melainkan arena tempat pemerintah bergerak, tempat pemerintah berkoordinasi, bernegosiasi, berkompromi, dan beradaptasi di dalam menangani persoalan sosial yang kompleks. Dan inilah inti dari konsep disertasi saya. Hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan. Ada 10 rekomendasi kebijakan. Yang pertama, pemerintah harus melakukan stabilitas alokasi anggaran. Yang kedua, pemerintah harus melakukan penataan kelembagaan dan kewenangan. Yang ketiga, harus ada konvergensi lintas sektor, penguatan kapasitas aparatur, dan sampai yang ke-10 ada akuntabilitas substansi. Dari rekomendasi kebijakan ini membawa saya menyusun konsep kebijakan seperti yang ada di gambar dari disertasi yang sudah ada di Bapak Ibu. Terakhir, batasan dan bentuk penelitian ini tentu memiliki batasan. Yang pertama, mencakup wilayah hanya 2 kabupaten, yaitu Kualimo dan Kobuwato. Kedua, pendekatan fenomenologi tetap mengandung unsur subjektivitas peneliti. Ketiga, aspek kuantitatif seperti efisiensi dan biaya manfaat belum dijelaskan secara mendalam. Keempat, dinamika regulasi nasional dapat mempengaruhi waktu ke waktu. Namun demikian, batasan tersebut tidak memberikan kontribusi bahwa mengurangi disertasi utama ini, yaitu menunjukkan bahwa anggaran stunting itu harus dipahami sebagai ruang gerak kebijakan yang hidup dalam orkestra politik anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Lugatki, the study of budgeting is the study of how government decide what to do and what not to do. Terima kasih. Pada mengajukan pertanyaan kepada saudari Novela. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada yang amat pelajar Pak Profesor Dr. Asri Usman SE. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, bismillah, wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan sidang Bapak Ibu pimpinan sidang dan sekretariat sidang. Yang saya banggakan Bapak Ibu promotor dan co-promotor sekaligus penguji. Dan yang saya banggakan dan saya hormati adalah tim penguji dan hadirin yang hadir pada hari ini pada sidang promosi Promopinda Rafika Anwar. Dan yang teristimewa adalah Promopinda Rafika Anwar yang telah berhasil menyelesaikan dengan judul menyingkap fenomena anggaran stunting di Provinsi Gorontalo
dengan pendekatan fenomenologi transendental. Ya. Propinda Rafika Anwar, saya memberikan apresiasi pada hasil penelitian Anda. Menurut saya cukup baik, memuaskan, karena saudari Propinda ini telah melihat pengelolaan anggaran itu dari bahan lain. Tadi di ruang sidang pimpinan sidang mengatakan bahwa saya cukup banyak, ya. Tetapi supaya pertanyaannya kurang, tidak terbatas sekarang, tapi supaya waktunya tidak perlu pertanyaan, izinkan saya pimpinan sidang dan penyidik untuk memberi sedikit komentar terhadap disertasi ini. Kurang. Ya. Jadi setelah saya membaca, ya, saya katakan tadi menjadi suka, ya, karena Anda melihat dari paradigma dari jadi kita lihat dari penelitian ini dan seperti dijelaskan ini ini sudah menunjukkan ada logika yang cukup sistematis dan mana di dalam penelitian, ya, bahwa penelitian sendiri lantas ada teori, ada rekomendasi dan kebijakan. Ya. Tapi namun kalau kita tadi mungkin lebih bagus kalau kita hubungan kausal antara setiap tahapan itu masih perlu diperjelas tahapan-tahapan, ya, secara jelas terkait diperjelas secara normatif. Misalnya tadi pada syarat bagaimana kita secara umum, ya, melihat fenomena tersebut, ya, kita terjemahkan menjadi fokus penelitian. Itu pertama. Kedua, kesesuaian pendekatan fenomenologi itu sendiri, penggunaan fenomenologi transendental itu sebagai pusat, ya. Itu yang menarik karena kenapa dia menekankan pengalaman subjektif atau kebijakan. Ya. Mungkin perlu diperjelas. Pertama, bagaimana proses deposing itu kompetitifnya dilakukan dalam konteks apa. Kedua, mungkin diperjelas tentang siapa subjek yang pengalaman itu yang berlaku. Mungkin ada DPR yang berada pejabat-pejabat seperti pejabat daerah, ya. Komentar selanjutnya adalah terkait dengan integrasi teori public reality. Penggunaan teori Wilders cukup relevan, ya, dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan incrementality, ya, antara fenomenologi yang kita lihat itu bersifat subjektif dengan teori budgeting yang cenderung terstruktur dan rasional. Mungkin perlu diperkuat agar tidak terkesan terpisah. Ya. Komentar selanjutnya adalah terkait dengan tadi pendasar atau operasional input proses output. Ya. Pembagian menjadi input proses dan output sudah tepat sebagai kerangka analisis, tetapi perlu mungkin ditambahkan indikator operasional seperti inputnya ini sudah tahu, ya. Prosesnya mekanisme politik, teknokrat dan campuran boleh mix. Outputnya bagaimana mengukur dampak sosial atau penurunan stunting. Nah, dari konteks kebijakan stunting ini, kritik terhadap ketidaktepatan penggunaan anggaran perlu didukung dengan data empiris atau yang misalnya, ya, yang tadi disebut dengan istilah preliminary evidence. Atas kenapa dukungan data
tersebut. Fenomena itu bisa dianggap sebagai normatif, bukan problem ilmiah masalahnya. Ya. Selanjutnya, ya, punya saya cukup banyak ya. Maaf. Terima kasih. Dari segi pembahasan, ya kan, saya lihat sudah menunjukkan kedalaman analisis fenomenologi yang kuat, terutama dalam konsistensi penggunaan konsep neuma dan gnosis. Ya. Kedua, integritas data empiris dengan narasi pengalaman informal itu cukup kuat, dan penggunaan MPO itu terkait dengan regulasi triangulasi dan workload dan grup itu sebagai alat bantu ya analisis. Nah, tapi perlu barangkali ada beberapa aspek yang perlu kita perkuat agar kontribusi dari para diskusi ini lebih tajam dan secara teoris dan signifikan secara ilmiah. Apa itu? Ya, terkait dengan transisi neuma dan gnosis itu masih kurang eksplisit. Ya, saat ini pada provinsi sekarang ini neuma itu jelaskan sangat detail. Ya, neumanya, gnosisnya baru awal-awalnya, maka kalau ya belum sepenuhnya. Ya, sehingga mengangkat makna refleks itu kita itu dalam mengangkat makna itu perlu ya. Di sini masalahnya adalah gnosis itu masih cenderung deskriptif, belum sepenuhnya interpretatif filosofis. Ya, sarannya kalau kita sarankan tambahkan narasi tentang bagaimana aktor itu menyadari persoalan. Kedua, ini sarannya biar bisa terima bisa doang. Ya. Bagaimana aktor-aktor itu mengalami namanya ketimpangan makna, jadi mempertentangkan makna dengan makna. Tiga ya, bagaimana struktur kesadaran membentuk tindakan yang dalam berperkotaan. Iya, itu ya. Yang lainnya apalagi yang penting saja ini ya. Itu saja barangkali yang penting bagi kalian. Kalau masih ada ya, tapi saya lihat cukup baik. Saya mulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya bisa langsung pertanyaan atau dijawab dulu, Prof? Atau pertanyaan atau dijawab, kalau pertanyaan dulu. Bisa kalau pertanyaan dijawab, bahkan saya bertanya lagi. Oke, terima kasih banyak. Problemnya dengan para tim penguji. Pertama, kira-kira menurut Prof. Dinda, Pratika Anwar, bagaimana bisa Anda memastikan bahwa objektivitas dalam pendekatan fenomenologi ini yang bersifat subjektif? Bagaimana bisa memastikan bahwa objektivitas dalam pendekatan fenomenologi yang bersifat objektif subjektif? Tidak sama-sama objektif di penelitian. Kalau kita fenomenologi itu adalah sifatnya subjektif. Jadi bagaimana cara menjelaskan apa saya? Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Bagaimana memastikan objektivitas dalam pendekatan fenomenologi yang subjektif? Dalam penelitian fenomenologi, objektivitas itu tidak saya pahami sebagai bebas total dari subjektivitas, karena pengalaman manusia itu memang sangat bersifat subjektif, dan yang saya lakukan pada penelitian ini, saya benar-benar mendisiplinkan diri saya untuk tidak masuk pada prosedur itu. Dan dalam fenomenologi prosedur itu ada yang namanya epoche. Epoche itu artinya menanggalkan asumsi pribadi dan teori untuk masuk ke dalam penelitian. Jadi hasil penelitian itu benar-benar murni dari pengalaman aktor di lapangan yang saya tuangkan di dalam disertasi. Seperti itu, Pak. Pertanyaan kedua, kenapa Romo Benda dalam melakukan pendekatan fenomenologi transendental, ya, yang menurut anak tepat ya,
kita bandingkan dengan brand itu, ataukah kasus? Mengapa saya menggunakan pendekatan teknologi transendental ketimbang lebih dibandingkan grounded theory atau studi kasus? Saya memilih fenomenologi transendental ini karena tujuan penelitian saya adalah menangkap esensi pengalaman sadar para aktor terhadap fenomena anggaran stunting. Jika saya menggunakan grounded theory, orientasinya adalah saya hanya akan membangun teori secara substantif saja. Namun sama saja jika saya menggunakan studi kasus, yang ada saya hanya fokus ke hasil peristiwa atau institusi yang terkait. Nah, di dalam penelitian ini saya ingin melihat fenomena anggaran stunting itu berdasarkan life experience-nya para aktor kebijakan, berdasarkan pengalaman hidup mereka, Prof. Jadi yang lebih cocok menurut saya menggunakan pendekatan fenomenologi transendental. Seperti itu, Prof. Ya, artinya dengan pendekatan fenomena transendental ini, Anda mau melihat, memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana neurona itu, ya, dengan bagaimana gnosis itu dimaknai. Oke, dua kali, ya. Dengan tadi alasan tadi memang kalau teori itu kan membangun teori kan, kalau ini kan sudah, ya. Masih ada waktu saya tanya, pertanyaan juga masih ada. Yang ketiga begini, ini anggaran responsif besar, ya. Dan juga anggaran yang besar itu tidak selalu menghasilkan penurunan stunting yang optimal. Kira-kira mengapa? Ya, anggaran yang besar, tapi tidak menghasilkan penurunan stunting. Nah, itu kira-kira apa? Baik, Prof. Jadi pengalaman saya ya, Prof. Jadi memang anggaran besar itu tidak selalu otomatis menurunkan stunting secara optimal, karena persoalannya bukan hanya pada besaran dana, tetapi pada kualitas dari tata kelola anggaran itu sendiri, Prof. Jadi dalam disertasi saya, dalam penelitian saya menemukan bahwa efektivitas anggaran itu sangat ditentukan oleh alokasi yang fokus, yang benar-benar terfokus, yang kita bisa melihat ada konvergensialitas sektornya, bahkan pelaksanaannya itu menurut saya harus adaptif, dan itu yang saya temukan di lapangan. Namun memang ada pengawasan yang harus mampu, Prof, untuk menjaga anggaran itu tetap fokus pada intervensi langsung yang mana harus benar-benar dampaknya dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Seperti itu, Prof. Kita lihat kenapa karena efektivitas anggaran itu sangat dipengaruhi oleh, pertama terkait dengan fragmentasi dari kelembagaan. Itu yang pertama. Atas selanjutnya terkait dengan kualitas komunikasi. Selanjutnya juga kenapa tidak bisa anggaran itu dipengaruhi dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Kan kalau kita sertakan kualitas anggaran itu tidak menyentuh pada masalah pokoknya kan, ya kan sudah salah aja. Lebih baik kalau masalah administrasi kan gitu ya. Perjalanan dinas apa gitu ya. Karena masalah pokoknya itu berbagai isu, yang mana misalnya itu karena MBG yang besar juga, dokter juga di situ MBG juga. Benar-benar semuanya negara kita mengangkat masalah stunting. Di MBG juga sudah ada juga terlalu boros ya. Kapasitas SDM itu juga, dan pertama stabilitas anggaran terkait dengan esensi kesehatan. Nah itu, ya. Pertama itu dari kamu. Menurut Promopenda, apa kira-kira kontribusi teoritisnya dan kontribusi teoritis utama dan kerjaannya?
Jadi pada penelitian ini kontribusi dari dari penelitian ini adalah saya berhasil membuat satu konsep kebijakan yang berdasarkan temuan penelitian dan berdasarkan rekomendasi kebijakan yang ada. Saya berhasil membuat satu konsep kebijakan yang beri nama Orkestra Politik Anggaran, dan di dalam konsep kebijakan ini sudah menjawab bagaimana input anggaran, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan hingga mendapatkan dampak sosial. Nah, sesuai dengan penelitian saya, dampak sosial di lapangan adalah ternyata dari Kabupaten Pohua atau dari Kabupaten Lualimo, mereka dampaknya sama-sama terasa, tapi ada tantangan tersendiri. Salah satunya di Kabupaten Lualimo itu ada inovasi lokal yang dinamakan DLSEHATI atau rumah sehat. Nah, di Kabupaten Pohua itu ada namanya rumah gizi. Tapi dari segi perspektif masyarakatnya mengatakan bahwa tidak semua merasakan, begitu, belum merata, belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemangku kebijakan seperti itu. Baik, mungkin saya tambahkan bahwa dari hasil penelitian Promobenda, kontribusi teori utama dari penelitian Anda itu menunjukkan bahwa anggaran publik itu kalau kita lihat mungkin tidak bersifat netral, ya kan? Kedua, kita bisa mengatakan anggaran itu merupakan instrumen politik, ya kan? Anggaran itu sebagai ruang negosiasi birokrasi, dan terakhir barangkali kita bisa mengatakan kontribusi ini bahwa anggaran itu merupakan direct presentasi dari kehadiran negara. Ya. Yang terakhir, apa menurut Promobenda implikasi kebijakan dari pemerintah dan kebijakan? Implikasi kebijakan dari penelitian saya adalah bahwa penanganan stunting itu tidak cukup hanya dengan menambah anggaran, tetapi harus membenahi tata kelola anggaran. Nah, di temuan saya sudah sampaikan tadi menunjukkan ada perlunya sistem penganggaran yang lebih stabil, integrasi adaptif dan berorientasi pada dampak substantif bagi masyarakat. Mungkin itu dari saya. Asik. Selanjutnya kami persilakan Ibu Profesor Dr. Mulyadi. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Promobenda sudah sampai di tahap akhirnya. Baik, pertanyaan saya cuma satu, ya. Saya langsung saja ke pertanyaan saya, bahwa di sektor pemerintahan itu segala sesuatunya itu wajib dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau peraturannya. Nah, dari hasil penelitian Anda dengan pendekatan kualitatif ini yang sifatnya subjektif, ya, sifatnya subjektif. Nah, bagaimana menurut Anda temuan penelitian ini nantinya mampu mempengaruhi kebijakan atau undang-undang? Silakan. Jadi di disertasi saya itu, hasil utama penelitian saya itu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran stunting itu tidak bersifat linear dan mekanistik, tetapi dinamis dan adaptif. Nah, pada tahap input, ia dipengaruhi oleh relasi atraktor dan kepentingan. Pada tahap perencanaan itu sangat ditentukan oleh nilai dan stabilitas anggaran. Pada tahap pelaksanaan, ia berlangsung melalui konvergensi lintas sektor dan strategi adaptif. Kemudian pada tahap pengawasan terdapat
pengawasan berlapis di lapangan, namun belum optimal. Nah, dari temuan yang ada menghasilkan satu output yang muncul, yaitu dampak sosial berupa penurunan stunting, perubahan perilaku masyarakat, dan inovasi lokal. Nah, semua ini berdasarkan teori anggaran yang diatur dalam regulasi nomor 72 tahun 2021. Karena beliau juga pada saat melaksanakan kegiatan yang juga tidak kalah penting, maka kami persilahkan setelah ini bisa meninggalkan tempat. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Dr. Rahayu Indresari SMSA. Tadi dan Prof. Sumiati, mungkin saya melakukan konfirmasi pertama dulu. Apakah prinsip EPOS dalam melaksanakan ini kan Rafika dalam meneliti fenomenologi sebagai teori dan sekaligus analisis, ya, dimana kita kalau sudah memilih alat analisis A misalnya, maka aturan main itu kita harus patuhi semua supaya hasilnya tidak salah. Apakah prinsip EPOS selama Promovin dan melakukan penelitian sampai dengan menemukan hasil penelitian itu sudah diterapkan prinsip EPOS? Diterapkan. Prinsip itu sampai di mana? Sampai dengan temuan noemanoisis atau sampai di mana prinsip EPOS itu dibangun? Sampai selesai Noemanoisis. Konfirmasi kedua, posisi teori itu ada di mana? Posisi teori itu saya masukkan ke dalam pada saat saya menyusun sintesa makna. Di sintesa makna? Iya, noemanoisis benar-benar murni dari informasi semua. Jadi pada saat saya maksudnya pada saat saya menyusun sintesa makna, saya membuatkan satu sintesa dan saya memasukkan teori yang di dalamnya. Apakah sesuai dengan teori Vygotsky atau tidak? Apakah sesuai dengan teori PBK atau tidak? Tapi itu di posisi sintesa makna terakhir. Ya. Selanjutnya saya persilakan Pak Dokter. Selamat buat Romo Linda yang hari ini seolah menjadi penutup pintu dan membuka pintu selanjutnya. Menarik ya, karena sebenarnya saya mengikuti dasar Anda atau alasan Anda, fenomena yang Anda lihat ketika Anda mengusulkan propenda yang kita tahu bersama ya bahwa sebenarnya jadi ada kecurigaan atau ada indikasi bahwa tidak efektifan penganggaran selama ini, khususnya stunting, karena ketidaksesuaian rencana ataupun anggaran. Jadi ya, kalau menurut Pak Presiden dulu terlalu banyak perjalanan dinasnya daripada beli dagingnya kan gitu ya. Nah, pertanyaan kami terkadang itu berdasarkan hasil riset Anda, apakah Anda melihat bahwa hal itu terjadi di dua kabupaten itu? Dan kira-kira kalau itu terjadi, apa yang menjadi saran Anda atau indikasi yang Anda tawarkan untuk bisa penganggaran itu bisa lebih efektif dalam hal melakukan mendukung penurunan stunting tersebut?
Itu pertanyaan silakan. Apakah yang disampaikan oleh Presiden saat itu terjadi di lapangan? Pada saat saya melakukan penelitian di Kabupaten Walengo dan Kabupaten Purwokerto, saya mengatakan ada, bahkan salah satu aktornya sendiri yang mengatakan itu sudah menjadi hal yang umum. Tapi mohon maaf, saya tidak bukan di disertasi pernyataan itu karena saya takut akan ada. Cuman saya mengangkat memperhalus, saya menanyakan kembali pada aktor terkait bahwa berarti di kabupaten ini apakah betul lebih banyak kantor perjalanan dinas dan rapat. Beliau mengatakan, saya kira bukan hanya di sini. Hampir semua daerah kalau kita lihat itu perjalanan dinas dan rapat itu banyak, dan bukan hanya dari anggaran taktik juga, ada anggaran-anggaran yang lain. Beliau menyatakan seperti itu secara jujur kepada saya, dan saya berusaha lagi untuk bertanya, bagaimana dengan kabupaten ini yang prevalensinya tiba-tiba naik pada tahun 2023? Apakah ini salah satu faktornya karena adanya anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat tadi? Beliau sampai mengatakan, oh tidak, ada faktor yang lain. Salah satunya adalah sumber daya manusia juga tidak mendukung. Daerah ini adalah daerah kecil dengan pendapatan fiskal daerahnya rendah. Meskipun ada juga terjadi salah satu faktornya yang saya dapatkan dari dinas kesehatan langsung, ternyata di daerah itu ada perubahan paradigma. Yang awalnya anggaran stunting itu masuk ke dinas kesehatan, di situ tidak masuk lagi di tahun 2023, sudah diambil alih oleh OPD lain di bawah naungan BKKP yang seperti itu. Jadi beliau mengatakan ada, tapi menjelaskan lebih dalam bahwa itu bukan salah satu faktor, yang ada faktor yang lain juga seperti itu. Seperti itu Pak. Kemudian dan pada penelitian ini saya memberikan saya memberikan saran bahwa mungkin lebih saya berharap dari penelitian ini bisa memberikan dampak yang baik untuk kedua daerah tadi. Meskipun pada penelitian ini saya tidak mengatakan daerah A buruk dan daerah B buruk, tapi saya berharap dari konsep kebijakan yang saya hasilkan, dari rekomendasi kebijakan yang saya susun, itu bisa dibaca oleh mereka, dan saya memberikan saran bahwa semoga kedepannya tidak akan ada pergeseran paradigma tadi karena sangat berpengaruh terhadap kita daerah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Servita dulu ya, dari kiri ke kanan itu terakhir. Selamat sore Saudara Rafika, selamat sudah ada di tahapan ini. Banyak yang matanya, tetapi tentu saja diakhiri nanti dengan argumen lagi. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi ke Saudara Rafika. Menyambung tadi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Astri dan juga Ibu Dr. Rahayu terkait dengan metode penelitian yang kemudian dipilih oleh Ibu Rafika. Dalam hal ini Ibu Rafika memilih fenomenologi transendental. Yang dalam diskusi kita selama ini, saya menganggap bahwa fenomenologi transendental itu menjadi sesuatu yang agak sulit begitu untuk kita capai, gitu ya. Dan itulah yang kemudian kenapa Ibu Dr. Rahayu kemudian menganggap bahwa ada bagian yang sepertinya perlu dipertimbangkan kembali terkait dengan isinya. Mungkin karena terkesan bahwa apa yang Ibu Rafika sampaikan di dalam hasil penelitian, yang dalam hal ini saya melihatnya di sintesa makna, itu terlihat sangat teoritis seperti itu.
Nah, padahal harapannya adalah pada saat kita menggunakan fenomenologi transendental itu, kita benar-benar menyajikan apa yang menjadi kesadaran dari aktor-aktor tersebut. Hasil sintesanya memang sudah dijelaskan, dibuat dalam satu narasi yang mencoba untuk menangkap seluruh fenomena proses penganggaran dalam anggaran stunting ini. Tetapi mungkin nanti kita bisa berdiskusi kembali terkait dengan penggunaan diksi-diksi yang ada di bagian-bagian untuk sintesa makna ini. Nah, harus semakin lebih jelas dan mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Rapika terkait dengan proses epoch breastfeeding yang kemudian dilakukan karena kita tidak berharap hasilnya kemudian menjadi sangat teoritis itu karena ada begitu banyak bacaan yang kemudian ada di bawah alam sadarnya Ibu Rapika yang kemudian membentuk sintesa makna itu. Jadi kemudian subjektivitasnya Ibu Rapika itu akhirnya terikut, makanya terkesan melihat dia terlalu teoritis, hasilnya itu terlalu teoritis. Nah, di momen ini boleh Ibu Rapika jelaskan ke kita bagaimana proses epoch itu yang kemudian bisa menjadi jaminan kepada kami yang memuji saudara bahwa subjektivitasnya Ibu Rapika itu bisa diminimalisir, dihilangkan mungkin tidak bisa ya, tapi setidaknya bisa diminimalisir. Silakan Ibu Rapika. Di fenomenologi transendental itu ada salah satu tahap analisisnya dinamakan epoch. Epoch atau breastfeeding adalah fenomenologi transendental adalah proses menangguhkan asumsi pribadi sementara semua prasangka dari opini pribadi, teori awal dan penilaian peneliti agar fenomena dapat dipahami sebagai mana apa yang dialami oleh teman-teman di lapangan. Nah, dalam penelitian ini saya sebagai peneliti tidak langsung menilai, anggaran stunting ini berhasil atau gagal, anggaran stunting ini tepat atau salah. Itu yang saya temukan. Tetapi terlebih dahulu saya menahan asumsi itu terhadap apa yang terjadi di lapangan agar saya bisa mendengarkan dengan murni pengalaman dari aktor seperti itu, sesuai dengan pengalaman mereka. Contoh misalnya dinas kesehatan di salah satu kabupaten, mereka mengatakan bahwa anggaran stunting tidak lagi di sini, anggaran stunting sudah di sana. Seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinas kesehatan salah. Saya tidak mengatakan saya juga benar harusnya seperti itu. Tidak. Saya menangguhkan itu semua. Saya benar-benar mendengar dan dengan demikian makna yang muncul di dalam disertasi ini benar-benar dari pengalaman informan dan bukan dari pikiran awal saya sebagai seorang peneliti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Itu juga tergambar di dalam lampiran untuk teknik analisis data yang sudah dilakukan oleh Ibu Rapika. Mungkin itu nanti bisa diarahkan pada saat proses epochnya itu di dalam tulisannya Ibu Rapika itu bisa mengarahkan bahwa ini terletak di lampiran nomor berapa misalnya seperti itu. Nanti boleh kemudian ini berkaitan dengan datanya Ibu Rapika. Bicara validitas data, bagaimana Ibu Rapika kemudian bisa menjamin bahwa data yang Ibu Rapika sajikan di dalam disertasi ini valid? Karena ini persoalannya ini adalah penelitian kualitatif yang validitas itu sangat harus diberikan jaminan penuh gitu, karena ini kan jangan sampai data yang ada itu adalah subjektivitas dari peneliti. Silakan Ibu Rapika. Seperti yang saya coba jelaskan kepada Prof tadi di awal bahwa
di dalam penelitian fenomenologi itu objektivitas itu tidak dipahami sebagai bebas total dari subjektivitas. Karena memang pada dasarnya pengalaman manusia itu memang bersifat subjektif. Seperti itu yang saya lakukan di dalam penelitian ini, saya mendisiplinkan subjektivitas itu melalui prosedur metodologi pendekatan fenomenologi transendental ini yang secara ketat menurut saya. Dan caranya adalah saya melakukan tadi report study. Saya melakukan report study atau marketing, saya menangguhkan betul melakukan asumsi pribadi saya dan fokus ke pengalaman dari informan terkait sesuai dengan apa yang mereka jalankan setiap hari, seperti itu. Ucapkan kepada Ibu Dr. Silvita. Selanjutnya persilakan Ibu Dr. Erniawan. Selamat Grafika. Tadi saya mungkin cuma mau mengatakan bahwa apapun masukan pertanyaan saya bisa menjamin bahwa disertasi Rafika ini adalah disertasi yang baik, karena satu pemahaman saya disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Ya, jadi saya bangga itu. Oke Rafika, tadi beberapa pertanyaan sudah dilakukan oleh tim penguji yang lain. Ketika kita berbicara tentang fenomenologi, itu memang ada 4 hal yang tidak pernah bisa terlepas untuk dipertanyakan dan dipertegas, yaitu noema, noesis, epoce, dan prefe. Nah itu sudah banyak ditanyakan, tetapi saya menangkap satu celah yang mungkin harus kita sikapi terhadap hal tersebut, yaitu bagaimana tantangan Rafika di dalam mengatasi benang tipis antara noema dan presisi. Nah, itu nanti dipikirkan saja ya, sehingga tidak akan membingungkan untuk semua, utamanya bagi Rafika sendiri. Ya, itu dari sudah komentar. Nah, kemudian karena sudah di akhir Rafika, biasanya ketika kita sudah selesai melakukan sesuatu, kita melihat ini disertasi atau tulisan kita baru merenung bahwa disertasi ini karena memang mau bagi perfect, tidak ada kesempurnaan bagi manusia, kesempurnaan bagi Allah. Kita melihat kelemahan-kelemahan dari hasil karya yang kita tulis, hasil karya kita sendiri, dan itu memang sudah biasa. Nah, pertanyaan saya, bukan seandainya, pasti Rafika sejak semalam sudah bekerja keras, dan saya yakin Rafika melihat kelemahan dan apa yang ini. Jika Rafika sedang menyadari itu, ke depannya bagaimana kelemahan terbesar dari disertasi, dan jika disertasi ini diulang atau dikembangkan, kira-kira seperti bagaimana, apa yang akan Rafika lakukan? Yang saya kira ini yang saya katakan. Secara statistik tentu penelitian ini bukan penelitian yang positivity yang bertujuan untuk generalisasi populasi, tapi seperti yang saya tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Rahayu, penelitian saya ini memang alangkah baiknya, ini bisa dikatakan masih mentah, karena alangkah baiknya di kemudian hari bisa dilanjutkan secara metodenya, bisa menggunakan metode kuantitatif. Karena kita ibu baca di daftar isi, di situ ada noema noesis, di noesis itu ada variabelnya, dan misalnya di noesisnya itu ada indikator-indikator yang bisa dijadikan penelitian selanjutnya, kita menggunakan penelitian kuantitatif. Dr. Erna. Selanjutnya dipersilakan Pak Profesor Dr. Uni Ibla. Saya mungkin tidak bertanya ya, tetapi ada sedikit komentar ringan saya akan coba sampaikan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya mau membawa Anda ke sebuah paradigma berpikir yang di luar konteks.
kita coba masuk ke data ya. Ketika undang-undang yang mengatur sistem mandatory spending itu, kan di situ ditetapkan 10% dari APBD itu harus teranggarkan untuk kesehatannya. Namun demikian, ketika muncul Undang-Undang Nomor 17 kalau saya bersama tahun 2023, sistem mandatory spending ini sudah tidak dipakai lagi. Tetapi mari kita melihat fakta. Baru saja beberapa waktu lalu ini saya mempegang RKPJ dari salah satu provinsi di Sulawesi Barat, bukan kabupaten. Kalau kita lihat anggaran stunting itu lumayan besar, sangat material, ya, sangat material. Bahkan kalau kita lihat misalnya 10% dari APBD, bahkan dia di atas. Tetapi angka penurunan stunting yang dia capai pada periode 2025 kemarin itu hanya 1,7%. Jadi dengan anggaran yang sangat besar, lalu kemudian dibandingkan dengan penurunan stunting itu sangat rendah. Nah, saya setuju ketika Anda mengatakan ini pemicunya adalah belanja operasional yang terlalu tinggi, ya. Macam-macam tadi itu, perjalanan dinas, rapat-rapat lain. Saya teringat dulu pernah saya meneliti kemiskinan sama Prof. ini, ya. Ada statement begini, kalau you mau mengurus 10 orang miskin, maka you harus menjadi orang miskin yang ke-11. Itu filosofi yang sangat mendalam maknanya. Apa artinya? Bahwa kalau orang miskin yang mau diurus butuh pengorbanan dan keikhlasan. Ini sama dengan stunting. Sama dengan stunting. Kalau Anda mau mengurus stunting, maka butuh pengorbanan dan keikhlasan. Kalau kita mau mengurus 10 stunting, maka di rumah tangga kita harus ada anak yang diposisikan sebagai stunting. Itu orang asing. Itu orang asing. Nah, sekarang fakta itu kemudian yang perlu ditelaah secara detail. Apa sebenarnya masalah stunting? Ya, apa penganggaran? Rupanya kalau saya lihat data kemarin itu anggarannya besar, tapi outcome-nya atau output-nya kecil, 1,7%. Nah, rupanya di dalam kajian Anda ini benar, ya, benar. Kenapa? Karena terlalu banyak anggaran itu lari ke belanja operasional. Fakta yang saya temukan itu terbagi 3 komponen belanja. Ada belanja operasional itu justru 65%. 65%. Belanja pendukung itu 20%. Berarti belanja intervensi langsung yang seperti istilah Anda tadi, intervensi langsung itu hanya 15%. Ini yang harus diputar paradigma penganggarannya. Kalau mau hebat, putar ini. Caranya gimana? Operasional 15%, pendukung 20%, dan intervensi langsung adalah 60%. Selesai barang ini.
Jadi dengan anggaran yang besar, lalu kemudian paradigma penganggaran itu kita putar strukturnya, saya kira insya Allah dalam range waktu yang tidak terlalu lama terbebas kita dari stunting. Nah, tapi ini kan sulit. Nah sekarang karena Promobenda ini sudah terlanjur masuk ketertarikannya dengan riset stunting, maka sekarang saya tantang. Tantangannya kira-kira begini. Jangan hanya melakukan riset kualitatif, tentu karena ini kualitatif, yang sekedar mengeluarkan sebuah kebijakan, tetapi harus dikembangkan ke hal-hal yang bersifat teknis, mulai dari hulu sampai hilir, kira-kira begitu ya, dari hulu sampai hilir. Apa problem di input? Ini harus terurai secara tegas. Di input apa sih persoalannya? Kemudian apa persoalan di proses? Lalu yang terakhir, apa persoalan di outcome? Dengan memutar paradigma struktur penganggaran tadi yang pertama, kemudian yang kedua, kita tahu masalah mulai dari hulu sampai hilir, lalu kemudian kita coba action, ya, maka insya Allah ini akan lebih terlihat hasilnya. Nah, kira-kira you setuju itu? Setuju ya? Ya, kalau tidak setuju baru saya bertanya, tapi kalau setuju saya cukupkan sih. Oke? Oke. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Profesor Dr. Kebetulan. Saya mungkin yang terakhir tidak juga bertanya, saya dari Promobenda, tapi saya juga mau cerita sedikit pengalaman. Lebih kurang 4 tahun kami menjadi tim asistensi di provinsi. Kebetulan Provinsi Sulawesi Tengah itu pada periode yang lalu itu yang menjadi prioritas dari program pemerintah daerah pada saat itu adalah penurunan angka stunting ini sesuai dengan instruksi dari Presiden. Jadi menarik memang karena kalau kita cermati beberapa OPD itu sebenarnya sudah, istilah saya itu sudah mengeroyok sebenarnya program ini. Tapi itu tadi, jadi memang kalau kita melihat kelemahan itu di sisi operatornya lah begitu ya, SDM-nya begitu, karena mindset yang ada di OPD itu masih berorientasi kepada proyek. Dia juga mengurus orang miskin, dia juga tetap mendapatkan manfaat dari mengurus orang miskin itu. Contoh misalkan, ada urusan apa stunting, dia punya perjalanan dinas itu ke Jakarta. Tidak, apa gunanya mau ke Jakarta mau kalau stunting kok tidak di desa? Nah itu bisa tanya. Mungkin kalau yang di kabupaten itu kenapa kita konsultasi dengan provinsi? Mestinya yang dicek itu adalah ke desa tempat di mana sebenarnya stunting itu yang paling dominan. Nah, itu satu misalkan. Yang kedua, ini tumpang tindih juga. Jadi kadang-kadang kesehatan juga ada, di pemberdayaan perempuan juga ada. Jadi harusnya memang program stunting ini tidak lama sebenarnya kalau memang betul-betul tadi itu seperti yang Prof. Matula sebutkan tadi itu 65% itu memang betul-betul jatuh ke mereka yang sasarannya itu. Ini tidak, itu tadi anggaran untuk yang lain-lain itu sangat besar. Jadi saya pikir ini menjadi temuan yang menarik. Saya pikir mudah-mudahan paling tidak 2 kabupaten yang menjadi lokus penelitian ini bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk merefleksikan hasil penelitian ini untuk bisa
diubah paradigma berpikir itu dalam upaya untuk menurunkan prevalensi dari stunting ya. Saya pikir itu saja, tidak perlu dijawab, ini sebagai sekedar kita berbagi bahwa memang ini masih jadi tantangan. Mudah-mudahan juga program MBG ini harusnya juga satu dari sekian solusi untuk ya, mudah-mudahan. Tapi kalau saya lihat ini justru banyak yang jadi apa dulu, MBG itu bukan lagi makanan bergizi gratis, tapi makanan beracun gratis. Karena sudah ribuan sebenarnya siswa murid sekolah itu di hampir seluruh Indonesia itu ya keracunan. Makanya mudah-mudahan segera untuk dievaluasi. Saya kira itu saya persilakan kembali duduk sampai kita akan menghitung nilai dari hasil diskusi atau tanya jawab kita pada hari ini. Saudari Promopenda, setelah kita menghitung perolehan nilai sejak dari kuliah hingga ujian pada hari ini, IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,96, disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah ini diberi nilai A. Maka berdasarkan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor A, maka Rafika Anwar dinyatakan lulus dengan predikat yudisium pujian. Diterima ini? Kalau begitu, kalau diterima ditandatangan itu ada yang harus yang kami hormati, saya pikir kita sampai dulu saja. Kita akan melantik kandidat kita pada hari ini. Saya selaku ketua panitia ujian doktor melantik saudari Rafika Anwar menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu akuntansi. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudara artikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan negara. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari, dan sebagai doktor pada hari ini kami mengucapkan selamat. Sebelum saya menutup ujian promosi doktor kita pada hari ini, kami memberikan kesempatan kepada Dr. Rafika Anwar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kuasa dan izinnya saya bisa melaksanakan sidang ujian terbuka promosi dokter pada hari ini. Ucapan terima kasih saya untuk yang pertama dan paling utama kepada kedua orang tua saya,
banyak sudah mau ke Palu dengan perjalanan 4 jam. Saya tahu saya tidak belum bisa membalas kebaikan mama papa sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak masih setia mendoakan sampai ke Palu 14 jam perjalanan. Saya akui itu sangat menguras tenaga dengan usia mama papa yang sudah tidak lagi muda. Terima kasih banyak. Maafkan kalau saya belum membanggakan, tapi semoga dengan apa yang saya dapat hari ini mama papa bangga dengan saya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Dr. Lutfi, MSI. Terima kasih Prof. Sudah meluangkan waktunya untuk saya di ketua sidang pada siang menjelang sore hari ini. Pada yang terhormat Profesor Dr. Hasri Usman SE MSI Makassar. Makasih banyak Prof. Perjalanan jauh dari Makassar ke Palu. Prof sudah meluangkan waktu dengan banyak kesibukan. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih saya sampaikan juga kepada yang terhormat Dr. Rahayu Triasari SEMSA. Terima kasih banyak Ibu. Banyak bantuan Ibu yang saya tidak bisa sebut satu persatu di akhir studi ini. Terima kasih banyak. Insya Allah Ibu senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada yang terhormat juga terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Andi Hairul Purpon SMSI AK, Bapak yang selalu menerima semua keterbatasan saya. Terima kasih banyak sudah mendampingi saya dari awal sampai selesai sidang dengan segala saran yang membangun. Terima kasih banyak Pak. Pada yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Andi Matuladia. Terima kasih banyak Prof. Selalu di WA rapat belajar kita ketemu, alhamdulillah Prof mau bertemu, selalu memudahkan perjalanan kami. Teman-teman dari Gorontalo Prof, alhamdulillah insya Allah Prof semua kita semua bisa senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Yang saya terima kasih juga kepada yang terhormat Dr. Renawat Usman. Ibu, terima kasih banyak, saya selalu terima kasih banyak bantuannya. Banyak sekali bantuan Ibu di disertasi saya. Terima kasih banyak. Ibu juga, meskipun saya tahu Ibu datang ke saya itu saat sudah selesai proposal, karena Ibu menggantikan almarhum Dr. Fadli. Pada saat itu, kalau tidak salah saya menghubungi Ibu dan Ibu langsung mengatakan ayo ketemu untuk diskusi. Alhamdulillah terima kasih banyak dan saya berdoakan kepada almarhum Dr. Fadli insya Allah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terakhir pada terhormat Dr. Selmi Tafarnawan SEMSA. Terima kasih banyak Bu. Ibu sudah seperti tempat kami untuk berpulang. Teman-teman Gorontalo, Ibu Nurjana, Ibu Nurjana, semua akan menghubungi Ibu di saat kita yang benar-benar tidak punya jalan keluar. Ibu selalu membuka jalan untuk kami, memberikan saran, membangun, dan tentunya Ibu selalu menjadi tempat kami untuk berkeluh kesah. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman dosen dari Gorontalo yang saya tahu tadi sudah memberikan surprise. Saya pikir tidak datang, alhamdulillah datang semua. Ada Ibu Dr. Hajar Mawati, ada Ibu Haryati Sain, Ibu Rusmi, Ibu Nisa, Ibu Nisra. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari Gorontalo. Saya selalu keluarga saya tercinta. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang paling utama adalah om saya yang bersama keluarganya jauh-jauh datang dari Sigi ke sini juga, tapi masih lebih jauh Gorontalo. Terima kasih banyak sudah datang.
datang. Makasih banyak keluarga dari Toribu juga, ada Tante Tia, Mas Tia Pakaya sama keluarga. Terima kasih banyak. Ada tante-tante saya yang mau naik open cup ke Palu, Sob. Naik mobil terbuka ke Palu dari Gorontalo untuk melihat saya ujian sidang terbuka hari ini. Dan itu menurut saya perjuangan yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Insya Allah kita senantiasa sehat. Dan kepada teman-teman Gorontalo, Ombel, di sini ada beberapa yang hadir. Ada Bu Femi, ada Pak Saiful. Terima kasih untuk teman-teman mobil saya, sekos, bahkan piring bersama saya, tempat menangis, tempat saya berkelahi juga. Ibu Nurjana, insya Allah promosi tanggal 27, insya Allah lancar Bu, insya Allah dilancarkan. Pak Dekan Parim, terima kasih sudah mau mengganti 3 perempuan ini setiap harinya ke fakultas. Terima kasih banyak. Dan terakhir, terima kasih untuk suami saya yang senantiasa setia menjaga anak saya di belakang sana. Dari rumah sampai kampus tetap menjaga anak saya. Terima kasih banyak. Insya Allah segala pencapaian saya hari ini tidak luput dari kebaikan banyak orang, dan saya yakin dan percaya Allah sudah menggariskan takdir ini. Kalau saya percaya orang baik itu akan ketemu dengan orang baik juga. Dan saya yakin saya tidak akan sampai berdiri di sini jika tanpa Bapak Ibu semua, teman-teman, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tante-tante saya semuanya. Terima kasih banyak dan selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, maka ujian promosi doktor pada hari ini saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.